masih mau mempelajari agamanya, dan kita berharap semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat di dalam ilmu yang telah Dia berikan dan menambahi untuk kita dengan ilmu-ilmu yang manfaat yang bisa menambah iman dan ketakwaan serta amal saleh kita. Dan semoga pula seluruh pahala dan keutamaan yang besar yang pernah dijanjikan untuk orang mencari ilmu, semoga semuanya diberikan kepada kita, termasuk ketenteraman jiwa, curahan kasih sayangnya, pujian-pujian darinya untuk semua yang duduk di majelis ilmu, dan juga kemudahan jalan menuju surganya. Selanjutnya, mungkin pada malam hari ini akan kita bicarakan tentang persiapan pindah kehidupan. Bahwasanya semua dari kita tidak akan kekal di muka bumi, bahkan tidak akan ada yang mau seandainya ditawari untuk kekal di muka bumi. Kemudian yang lain mati begitu, tidak akan sanggup hidup sendiri. Tapi kematian adalah sebuah kepastian. Karena itu Allah menyebutnya sebagai al-yakin, sesuatu yang pasti atau yang yakin terjadinya. Sebagaimana firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kamu kepada Tuhanmu hingga datang kepada kamu al-yakin. Yakni dalam Sahih Bukhari disebutkan makna al-yakin dalam kitab tafsir, artinya al-maut, yakni kematian. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti terjadinya pada kita. Bahkan semua yang memiliki jiwa pasti akan merasakan mati. Sebagaimana firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang atau setiap jiwa akan merasakan kematian. Jadi semua dari kita akan pindah kehidupan, meninggalkan dunia ini, akan pindah kepada kehidupan yang tidak ada lagi di sana kematian. Sebagaimana Allah katakan, untuk setelah kematian nanti atau setelah dihidupkan kembali, Allah mengatakan la mauta illa al-mautatul ula. Tidak ada lagi kematian kecuali kematian yang pertama, yakni kematian di dunia. Maka nanti setelah semua ahli surga masuk surga dan semua ahli neraka sudah di neraka, yu'ta bil mauti bi surati kabshin amlah. Dikatakan, dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lain, akan didatangkanlah kematian itu. Kematian akan didatangkan seperti atau dibentuk seperti seekor kambing jenis amlah, yakni yang sekitar mata dan mulut itu hitam dan keempat kakinya hitam, sedangkan badan leher sampai ekor itu putih, jenis biri-biri. Tsumma yudhafu bainal jannati wan nar, kemudian kematian itu akan disembelih di antara surga dan neraka. Ini bukan malaikat maut ya, tapi kematian itu sendiri Allah wujudkan seperti seekor kambing amlah. Kemudian disembelih di antara surga dan neraka, dan saat itu pun disaksikan penyembelihannya itu oleh manusia dan jin atau oleh semua ahli surga dan ahli neraka. Kemudian dikatakan kepada ahli surga, ya ahlal jannah, yang setelah kematian itu disembelih alias kematian dimatikan kemudian disenakan, berarti tidak ada lagi kematian. Maka dikatakan, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa ya ahlan nar khuludun fala maut.
wahai ahli surga, kalian kekal, tidak akan ada lagi kematian. Wahai ahli neraka, kalian kekal, tidak akan ada lagi kematian. Kehidupan setelah kematian memang kehidupan kekal abadi, dan perjalanannya sangat panjang. Mungkin di alam penantian, di alam barzakh, boleh jadi bisa lebih lama dari kehidupan dunia. Apalagi yang nantinya masih jauh dari hari kiamat, tentu lamanya di alam barzakh lebih lama dari masa hidupnya di dunia. Dan nanti setelah hari berbangkit, semuanya dikirim kepada mahsyar, yaitu ke wilayah Syam. Setiap jiwa dikirim oleh dua malaikat, malaikat pengiring dan malaikat pemberi saksi. Sebagaimana Allah katakan, wa ja'at kullu nafsin ma'ha sa'iq wa syahid. Dan datang setiap jiwa itu bersamanya ada malaikat pengiring dan malaikat pemberi saksi. Semuanya berjalan kaki, tanpa alas kaki, tanpa pakaian walau sehelai benang, dan semuanya kulub belum bersunat, berjalan menuju mauqif mursal yaumil qiyamah, yaitu mahsyar. Tentu sangat berat, perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, namun tetap dipaksa untuk berjalan tanpa bekal walau air setetes. Kita nggak bisa membayangkan betapa hausnya dan laparnya saat itu, namun tidak ada lagi kematian karena kehausan atau kelaparan. Lamanya hari hisab itu adalah satu hari, namun lamanya hari itu adalah seperti 50.000 tahun dunia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam awal surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Para malaikat naik menuju kepada Tuhannya, dan juga ar-ruh, yakni malaikat Jibril, di hari tersebut yang lamanya hari itu adalah 50,000 sanah, 50.000 tahun. Dan Allah kuasa membuat hari 1000 tahun seperti 1000 tahun, dan Allah juga kuasa membuat satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu, seperti hari-hari atau 3 hari awal munculnya Al-Masih Dajjal. Dan Allah juga kuasa membuat satu hari seperti 50.000 tahun biasanya. Asal matahari dihentikan itu kan sudah tidak terjadi siang malam, kan itu tidak berganti hari, selesai masalah. Sehingga di padang mahsyar lamanya jauh lebih lama daripada masa hidup kita di dunia. Kalau umur kita misalnya 70, dipotong tidur 20 tahun, tinggal 50, maka berarti di padang mahsyar itu 1000 kali lipatnya umur hidup kita di dunia. Tentu bekal yang kita butuhkan karena di sana itu lebih lama, lebih banyak daripada bekal yang kita butuhkan untuk kehidupan yang sangat sebentar ini. Tapi kenapa banyak manusia lebih mementingkan mencari bekal untuk kehidupan dunia ketimbang bekal untuk akhirat? Padahal tahu bahwa bekal yang dibutuhkan untuk di sana lebih banyak daripada bekal di dunia. Dan di sana tidak ada saling memberi pahala.
kalau di dunia bisa saling memberi sesuatu yang dibutuhkan oleh masing-masing. Sehingga kebanyakan manusia tertipu oleh dunia, lupa dengan akhirat. Sebagaimana Allah katakan, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan dunia, kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik karena segala rasa di sana lebih nyata ketimbang segala rasa di dunia. Rasa-rasa di dunia ada batasnya, dan batasnya adalah hambar. Sedangkan segala rasa di sana adalah jauh lebih nyata karena hubungan roh dengan jasad di sana jauh lebih kuat, tidak akan terpisah. Sehingga kalau nikmat benar-benar sangat nikmat, jauh lebih nikmat dari yang dibayangkan, lebih nyata dari yang digambarkan. Adapun dunia tidak ada yang pernah lebih nikmat dari yang dibayangkan. Sehingga kebanyakan memang tertipu oleh dunia, padahal Allah sudah melarang. Dengan kasih sayangnya Dia melarang kita dengan mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai sekali-kali kalian itu tertipu oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai ada yang menipu kalian sehingga lupa dengan Allah Ta'ala. Namun insan, manusia, kathirun nisyan, banyak lupanya. Namun la yuhibbu tadhkir, tidak menyukai peringatan. Kalau diingatkan marah, tidak suka paling tidak. Bahkan kalau diingatkan kadang-kadang merasa dituduh. Diingatkan kepada Allah agar banyak berzikir kepada Allah, merasa dituduh tidak zikir. Diingatkan untuk taat, merasa tertuduh maksiat. Saya ini juga taat, namanya saya maksiat. Itulah manusia, di mana nafsunya sering lebih dominan ketimbang fitrahnya. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, akan tapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, kita ini harus mempersiapkan jawaban untuk seluruh pertanyaan yang akan ditujukan kepada kita, dan tidak usah mengandalkan pengajaran singkat dari Pak Mudin pada saat kita sudah dipendam. Ini sudah dikubur, terus dikasih bocoran soal dan jawabannya ya, singkat. Pada saat itu kita sudah tidak mendengar perkataan Pak Mudin, karena Allah Ta'ala mengatakan innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa membuat mendengar orang-orang yang sudah mati. Dan sebagaimana kabar Nabi SAW dalam hadis sahih Abu Dawud yang sahih dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu, pada saat jasad kita belum ditimbun, nyawa kita masih di langit. Itu kalau beriman. Kalau tidak beriman atau orang durhaka, nyawanya di sijin, lapisan bumi yang paling bawah. Sehingga pada saat belum ditimbun sekalipun, sehingga suara Pak Mudin tidak terhalang dengan telinganya
si mayit tidak mendengar karena nyawanya tidak di situ. Nyawa akan dikembalikan ke jasadnya dengan hubungan khusus pada saat sudah ditimbun, dikubur. Maka kalau sudah dikubur, ditimbun tanah 1 meter lebih, ini jelas tidak mendengar suara lesan. Yang didengar adalah bunyi trompa atau bunyi sandal. Bunyi sandal orang yang berjalan di atasnya, karena ada getaran. Nah, pada saat itu diajari, apalagi diri yang berjarak 5 meter saja dari situ nggak begitu mendengar. Kalau kita mengandalkan bocoran soal saat itu dan juga jawabannya saat itu, dikhawatirkan kita tidak termasuk hamba yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Padahal kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, sungguh musibah besar. Karena orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur akan dipukul dengan alat pukul dari besi oleh malaikat Munkar dan Nakir, dipukul di antara 2 jidatnya atau 2 matanya hingga meremukkan kepala, kemudian akan dikembalikan setiap kala ditanya lagi. Kalau nggak bisa jawab pula, dipukul lagi, ditanya lagi dengan bentakan. Kalau tidak bisa jawab, dipukul lagi. Begitu seterusnya sampai batas yang Allah kehendaki. Dan itu di antara bentuk siksa kubur. Kemudian kalau Anda bisa menjawab pertanyaan, maka akan dibuatkan alas dari neraka yang tentunya sangat panas. Bahkan juga dibukakan celah yang mengarah ke neraka, sehingga bau busuknya neraka dan hawa panasnya sudah dirasakan olehnya di alam kuburnya. Dan itu akan dirasakan betul, bukan seperti mimpi. Siksaan kubur akan dirasakan oleh jasad, nyawa maupun jasad, namun dengan hubungan yang khusus, tidak seperti hubungan ketika masih dalam rahim, tidak pula seperti hubungan roh dengan jasad kala orang itu sudah dilahirkan dan sadar, tidak pula seperti hubungan roh dengan jasad pada saat manusia tidur. Itu hubungan khusus yang lain lagi. Maka selama hidup ini kita pun harus mempersiapkan jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan al-kubur. Dan sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, pertanyaan kubur yang utama adalah man rabbuka, ma dinuka, dan man nabiyuka, atau man hadzal rajul alladzi bu'itha fikum. Yang ditampakkan gambar Nabi, ditanya man hadzal rajul, siapa laki-laki ini yang telah diutus di tengah-tengah kalian atau untuk kalian. Pertanyaan pertama, man rabbuka. Saat itu kita didudukkan, kemudian dibentak dengan bentakan yang sangat kuat, sehingga menjadikan kita ini benar-benar ketakutan. Ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka kita harus mempersiapkan dengan cara mengimani Allah Ta'ala, mengenal Dia sesuai yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya,
Karena itu ilmu yang paling dasar dan paling wajib untuk diketahui oleh setiap hamba adalah ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah dan hak-haknya untuk kita murnikan hanya kepadanya seluruh haknya. Karena barang siapa menunjukkan hak Allah kepada selainnya, maka dia musyrik. Mengenal Allah ini ilmu paling dasar, namun juga paling wajib, yang sangat memprihatinkan sudah sejak lama, sejak diterjemahkannya buku-buku filsafat Yunani maupun Romawi, akhirnya mempengaruhi akidah umat Islam sejak masa Khalifah Al-Ma'mun. Akhirnya banyak orang yang salah dalam memahami ayat-ayat tentang nama dan sifat Allah, dan bahkan juga tentang kabar-kabar dari Allah dan Rasul berkaitan dengan pokok-pokok keimanan ataupun iman. Bahkan sampai sekarang semakin parah, sehingga banyak orang tidak mengenal Allah dengan baik. Ini mengkhawatirkan sekali. Dikhawatirkan tidak bisa menjawab pertanyaan man rabbuka. Al-Mu'attilah, orang yang menolak sifat-sifat Allah, menolak seluruhnya seperti Jahmiyah atau Mu'tazilah, ataupun menolak sebagiannya seperti Asy'ariyah sebelum tobatnya dan Maturidiyah. Ini boleh jadi ibadahnya dianggap ibadah kepada yang tidak karuan dan tidak jelas, sehingga Allah yang diibadahi bukan Allah yang sebenarnya sesuai yang dikabarkan oleh dirinya dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya. Karena al-mu'attilah ya'budu adaman, orang yang menolak sifat-sifat Allah hakikatnya ibadah kepada yang tidak jelas, tidak karuan. Seperti meyakini Allah di mana-mana misalnya, mengingkari sifat Allah al-ulu, sifat tinggi di atas seluruh makhluknya, yang ditunjukkan oleh nama al-Ali, yang maha tinggi. Maha tinggi zatnya maupun sifatnya maupun kedudukannya. Dan masih sangat banyak ayat-ayat Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas seluruh makhluknya. Yang mengatakan di atas arusnya aja ada 7 ayat dalam Quran. Belum hadis-hadis Nabi yang banyak. Bahkan tidak ada ayat yang mengatakan Allah menurunkan kitabnya kecuali itu menunjukkan Allah di atas makhluknya, di atas seluruh langitnya, bahkan di atas arusnya, dengan jarak yang hanya Allah sendiri yang tahu, jarak antara arus dengan dia. Maka akibat mengingkari banyak sekali ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi tentang di mana Allah saja, ini sudah menjadikan ibadah seseorang tertuju kepada yang tidak jelas. Boleh jadi dia menganggap Allah Ta'ala ada di balik imaman, ada di sebelah baratnya imaman ini, atau di depan imam, dalam artian zatnya di depannya, atau bahkan di depannya masing-masing secara zat. Atau bahkan ada yang meyakini Allah menyatu dengan seluruh makhluk, bahkan meyakini Allah ada di dalam dada masing-masing. Ini jelas yang diibadahi bukan Allah Ta'ala.
Dan ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia pun sulit dibayangkan termasuk yang bisa menjawab, karena yang dikenali selama ini sebagai Allah Ta'ala bukanlah Allah Ta'ala dengan segala nama dan sifat yang dia kabarkan. Ini bahayanya kalau meremehkan ilmu masalah pokok dan dasar ini. Mengenali Allah, termasuk mengenal hak-haknya, hak rububiyah, bahwasanya hanya Allah sendiri yang punya perbuatan ketuhanan. Dia sendiri yang mencipta, menguasai dan mengatur seluruh alam. Tidak ada selain Dia yang mencipta. Dan mengatur atau menguasai seluruh alam. Ini pun bagi orang-orang yang masih meyakini ada selain Allah yang bisa berbuat seperti perbuatan ketuhanan, seperti perbuatan Allah. Ini berarti tersulut sebagai kesyirikan yang lebih parah dari Yahudi Nasrani dan lebih parah daripada orang musyrik jahiliyah, sehingga dimungkinkan termasuk yang tidak bisa menjawab pertanyaan kubur karena tidak memurnikan atau menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb-nya, pemilik rububiyah. Rabb itu dari rububiyah, artinya Rabbun itu pemilik rububiyah, perbuatan ketuhanan, mencipta, menguasai dan mengatur. Karena yang bisa menjawab pertanyaan kubur hanyalah orang-orang yang diteguhkan oleh Allah untuk menjawabnya, walau sebelum mati menghafal sendiri selain diajari Mahmudin. Tapi kalau dia termasuk orang yang menyekutukan Allah, sehingga Allah tidak memasukkan dia ke dalam golongan orang beriman dan beramal saleh, karena dia imannya batal oleh kesyirikan, atau dia tidak di atas amal saleh, yakni amal yang diajarkan, karena dia di atas kebid'ahan misalnya, maka bahaya. Karena yang diteguhkan untuk menjawab pertanyaan hanyalah orang-orang beriman dan beramal saleh, sebagaimana Allah katakan, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh, yakni dalam menjawab pertanyaan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Yakni para ulama tafsir menjelaskan itu pertanyaan ketika di alam kubur maupun ketika di hari hisab. Hanya orang-orang yang Allah teguhkan yang bisa menjawab. Dan tentu Allah tidak akan meneguhkan dengan perkataan teguh buat orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, tidak memurnikan seluruh hak Allah hanya kepadanya atau hanya untuknya, termasuk hak rububiyah. Sehingga seperti sholawat nariyah, itu sholawat yang membahayakan, mengancam nasib seseorang ketika menghadapi pertanyaan kubur maupun pertanyaan hari hisab. Kenapa? Karena dalam sholawat nariyah yang artinya golongan neraka, nar itu neraka, nariyah berarti nisbah kepada neraka, artinya golongan neraka, itu ditetapkan di situ bahwasanya Nabi Muhammad SAW bisa berbuat seperti perbuatan Allah. Tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil rawa'ibu. Tanhallu bihil uqadu, dengan Nabi Muhammad segala ikatan bisa lepas. Wa tanfariju bihil qurabu, dengan Nabi Muhammad segala musibah bisa hilang. Padahal Nabi sering kena musibah, sahabatnya kena musibah, Nabi tidak bisa menghilangkan. Bahkan Allah mengatakan, wa yamsaskallahu biturrin fala kashifa lahu illa hu.
Kalau Allah menimpakan kepadamu hai Muhammad suatu musibah, maka tidak ada yang bisa menghilangkan musibah darimu kecuali Dia sendiri, yakni Allah sendiri. Jadi dalam nariyah malah dikatakan tanhalu bihil uqadu wa bihil urabu. Rasulullah tidak bisa melepaskan ikatan hati yang menutup hatinya, pamannya Abu Thalib yang sangat mencintainya, sehingga hatinya masih tetap belum bisa atau belum mau mengikrarkan keislaman dengan dua kalimat syahadat. Untuk bil hawaiju, dan dengan Nabi Muhammad segala hajat terpenuhi. Wa tunalu bi rawhihi, dengan Nabi Muhammad segala yang diinginkan bisa tercapai. Ini sungguh mensifati Nabi dengan sifat-sifat ketuhanan. Ini adalah berarti tidak memurnikan hak rububiyah hanya untuk Allah. Termasuk juga orang yang masih meyakini Wanyirofidul, penguasa wilayah pantai selatan. Ini semua berarti masih menyekutukan Allah, masih meyakini titah, mengatur dan menguasai alam raya itu masih juga ada selain Allah yang memegang titahnya. Padahal Allah mengatakan lahu maqalitu samawati wal ardh, hanya milik Allah lah, hanya hak Allah segala titah kepengaturan segala perkara di langit maupun di bumi. Juga termasuk keyakinan sebagian imam sufi yang hulu berlebihan, yang meyakini adanya wali ghaus, wali aqtab, wali kutub, wali badal, wali anjab, yang diyakini wali ghaus adalah wali yang diberi hak mengatur titah kerajaan langit dan bumi, diserai hal itu. Kemudian wali kutub itu yang menjadi wakilnya wali ghaus dalam mengatur titah dan bahkan mengatur nasib, mengatur datangnya musibah atau hilangnya untuk di setiap benua. Kemudian wali abdal yang jumlahnya ada 70, tidak akan kurang dan tidak akan lebih dari 70. Kalau mati satu, tumbuh satu, mati 5, tumbuh 5. Ini yang 70 itu ada di setiap negeri atau di negeri-negeri yang berdekatan, Asia Tenggara atau beberapa. Ini semua adalah kesyirikan dalam rububiyah yang lebih parah dari Yahudi Nasrani. Ini semua karena tidak mengenal Allah dan hak-haknya. Akibatnya terkena paham-paham yang menyimpang, bahkan penyimpangnya sudah sangat jauh, sampai perbuatan-perbuatan ketuhanan saja diyakini ada selain Allah yang melakukannya. Kemudian termasuk hak Allah adalah hak uluhiyah, yakni hak ubudiyah, hak untuk diibadahi oleh seluruh makhluk. Dan hanya Dia yang berhak diibadahi, tidak ada selain Dia yang berhak diibadahi. Dan itulah konsekuensi dan perwujudan dari kalimat syahadat la ilaha illallah, yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah. Sesuai ikrar kita juga dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Namun apa yang terjadi karena orang tidak mengenal Allah dan haknya, dan tidak tahu bahwa seluruh hak Allah hanya harus murni hanya kepadanya, masih banyak juga orang yang beribadah kepada selain Allah. Seluruh agama selain Islam mengajarkan ibadah kepada selain Allah, walau tidak melarang ibadah kepada Allah. Ada kalanya mengajarkan ibadah kepada Allah, tapi juga kepada selainnya, dicampur. Alias hak uluhiyah itu dibagi antara kepada Allah dan kepada selainnya, seperti Yahudi Nasrani.
Bahkan Hindu Buddha itu juga meyakini adanya satu pencipta alam raya. Namun ibadah juga terbagi kepada dewa-dewa tertentu yang diyakini dan diagungkan. Uluhiyah, bahkan kesyirikan dalam uluhiyah itu syiriknya Yahudi Nasrani dan musyrikin jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Dan itulah pembeda antara Islam dan selainnya. Namun tampaknya dengan maraknya paham Sufi dan juga Syiah yang kerangka ajaran mereka mirip, jadi ada takdisul rijal, pengkultusan orang-orang tertentu yang lama-lama akhirnya diberi hak ubudiyah, alias sebagian ibadah seperti doa, permintaan secara gaib yang jenisnya ada isti'anah, minta tolong untuk terwujudnya sesuatu yang diinginkan, atau istighatsah, minta tolong untuk hilangnya musibah, atau isti'adah, minta tolong untuk mendapatkan perlindungan atau minta perlindungan dari sesuatu yang ditakutkan, atau istisqa, minta hujan, istisqa, minta terang hujan, istisqa, minta kesembuhan. Kadang-kadang sebagian jenis doa yang doa adalah ibadah yang besar masih ditujukan kepada orang-orang yang diyakini dekat dengan Allah Ta'ala. Sehingga ajaran kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh dan juga oleh kaumnya Nabi-Nabi setelahnya dan juga oleh bangsa Arab jahiliyah ini mulai kembali kepada umat Islam, sehingga terwujud apa yang dikhabarkan Nabi SAW, la taqumu as-sa'ah hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailun min ummati al-awthan. Tidak akan terjadi kiamat sehingga banyak kabilah dari umatku menyusul orang-orang musyrik, dan tidak akan terjadi kiamat sehingga banyak kabilah dari umatku beribadah kepada selain Allah. Maka terjadi seperti salawat tasyishiyah, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah daqat hilati fa'adrikni ya Habiballah. Semoga salawat dan salam atasmu wahai utusan Allah, sudah sempit sesak daya upayaku, maka tolonglah aku wahai kekasih Allah. Ini minta tolongnya bukan kepada Allah tapi kepada kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Ini syirik, kalimat kedua itu syirik. Berdoa kepada selain Allah, padahal doa kepada selain Allah adalah kesesatan yang paling sesat. Sebagaimana Allah katakan, wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Dan syiriknya umatnya para nabi yang pernah ada rata-rata adalah syirik doa, syirik dalam doa, yakni masih berdoa kepada selain Allah. Kemudian seperti juga salawat wahidiyah, disebut salawat tapi sebenarnya bukan salawat, karena bukan minta kepada Allah untuk Nabi, tapi minta kepada Nabi. Ya Sayyidi ya Rasulullah, sampai ratusan kali bahkan ribuan kali memanggil Nabi ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Tuhan Tuhan utusan Allah, terus syafi'na, tolong kami, atau aghithna, tolong kami. Dan dalam kitab, beberapa kitab manaqib Syaikhul Qadir Jailani diajari juga di situ istighatsah, minta tolong kepada Syaikhul Qadir Jailani dengan memanggil ya Syekh Abdul Qadir, ya Syaikhul Qadir, ya Syaikhul aghithni, tolonglah saya, yakni selamatkanlah saya dari musibah. Demikian juga manaqib Syekh Muhammad Saman yang marak di Kalimantan, yang salawat samaniyah itu hampir di setiap masjid menjelang maghrib dibaca. Bacanya pun mirip baca Al-Quran.
Di bukunya itu juga diajari orang dalam kesulitan dunia maupun alam barzah maupun akhirat supaya memanggil Syekh Muhammad Seman 3 kali, kemudian mengatakan aghithni, tolonglah saya atau selamatkan saya. Ini semua adalah ajaran kesyirikan besar, bukan syirik kecil. Karena menunjukkan ibadah kepada selain Allah itu syirik besar, membatalkan syahadat. Kalau ibadah kepada Allah tapi karena selain Dia, dalam artian karena ada pengharapan kepada manusia, berharap pujiannya atau ibadah dan sebagainya, itu syirik kecil. Asalkan asal pokok niatnya adalah ibadah kepada Allah. Tapi kalau sudah menunjukkan ibadah itu sendiri kepada selain Allah, itu syirik besar, membatalkan seluruh amal, akan membatalkan iman. Dan orang yang batal imannya sulit dibayangkan termasuk orang yang diberi taufik oleh Allah dan diberi keteguhan dalam menjawab pertanyaan kubur maupun akhirat. Jadi ini masalah-masalah umat yang besar. Kalau masalah yang terkait dengan fisiknya, materinya, keuangannya, ekonominya, itu masalah kedua, itu masalah dunianya. Tapi ini masalah akhiratnya, yang akhirat itu lebih kekal. Dan itu ladang bagi kita semua dan kewajiban bagi kita semua. Dan jangan hanya membebankan kepada beberapa orang dai untuk menyuarakan hal itu, untuk mengembalikan umat Islam yang telah terjerumus itu ke dalam Islam yang sebenarnya. Semua yang sudah memahami harus ikut bicara. Karena kesyirikan itu tersebar walau mereka tidak punya dalil, itu juga karena banyak yang menyuarakan. Kebenaran pun harus banyak yang menyuarakan supaya bisa mengilas kebatilan. Kesyirikan bahkan semakin banyak yang dihidupkan, seperti perwujudan khauf, rasa takut. Hati-hati nanti satu Syura atau satu Muharram biasanya di pantai, pinggir-pinggir pantai dari Banyuwangi sampai Banten, bahkan laut utara juga, sebagian pantai di Sumatera diadakan larung sesaji, yang itu adalah wujud khauf, rasa takut yang disertai takarrub, pendekatan diri kepada yang ditakuti selain Allah. Itu adalah ibadah yang besar kepada selain Allah. Kalau mereka sepakat untuk mengundang adab dengan cara melakukan kesyirikan, yang kesyirikan menjadi dosa dalam sejarah manusia, dosa yang paling mengundang adab. Kalau Allah menurunkan adabnya, yang gak ikut pun kena. Karena itu kita harus aktif, semuanya aktif, dimanapun suarakan tauhid. Belum lagi di kampung-kampung, biasanya di perempatan-perempatan juga diadakan ya, pemberian saji kepada yang diyakini kepada sholat desa yang itu diyakini selain Allah. Hanya dan sebagainya. Ini adalah musibah. Ya. Waktunya habis? Belum? Masuk. Masih? Masuk. Sudah? Oh, ya. Jadi kesimpulannya, bahwasanya kita harus mempersiapkan diri kita, keluarga kita, dan keturunan kita, dan umat Islam secara umum untuk menjawab pertanyaan yang akan ditujukan kepada kita. Kita harus mengenal Allah Ta'ala dengan baik dan benar, mengenalkannya dan kita murnikan hak-haknya, termasuk hak ya, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, untuk tidak diserupakan dengan makhluknya, disendirikan seluruh sifatnya hanya untuk Dia. Jangan sampai mensifati makhluk dengan sifat Dia atau mensifati Dia dengan sifat makhluk dan sebagainya. Itu harus kita kaji, kita pahami berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita sebarluaskan di kalangan keluarga kita, kerabat kita, dan semuanya yang mau mendengar. Kemudian juga kita kenali agama ini dengan baik, apa yang sudah dijelaskan Allah dan Rasulnya. Kemudian kita berusaha mengamalkannya mana kok saja yang sudah mau kita laksanakan, walau dianggap remeh. Kalau itu ajaran Allah, maka jangan kita remehkan. Kemudian
kita berusaha mengenal Rasulullah dengan baik, mengenal haknya, kedudukannya, sehingga tidak melebihkan di atas segala, tidak mengurangi dari haknya kita penuhi sesuai yang pas yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita ikuti beliau dalam mengabdi kepada Allah dan beribadah kepadanya. Jangan sampai kita ibadah kepada Allah kecuali dengan tata cara yang sudah beliau jelaskan dan beliau contohkan. Maka dengan harapan insya Allah kita termasuk hamba, asalkan istiqomah saat nanti, termasuk hamba yang diteguhkan dalam menjawab pertanyaan kubur. Dan kalau kubur lulus dengan nilai baik, insya Allah yang berikutnya yakni di mahsyar lebih mudah lagi baginya, sebagaimana dikatakan Rasulullah demikian. Tapi kalau di alam barzakh saja sudah berat, maka apa yang sesudahnya adalah jauh lebih berat. Dan al-qabru rawdah min riyadil jannah atau kufra min kufarin nar, kata Nabi. Kubur itu bisa menjadi satu taman dari taman-taman surga, bisa juga menjadi satu kubangan dari kubangan neraka. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita semua dan memberi taufik kepada kita semua dan keluarga kita dan kaum muslimin untuk kembali mengenali Dia dengan baik, agama Dia dengan baik, dan nabinya dengan baik, dan diberi manfaat di dalam ilmu itu, sehingga bisa komitmen dan konsekuen di atas ilmu tersebut hingga ajal menjemput. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khotimah dan hidayah, dan mudah-mudahan dalam kehidupan setelah Nabi termasuk hamba yang beruntung dan nantinya termasuk pewaris surga Allah Ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.